Potensi set ending untuk AC Milan, nirgelar dan tanpa Liga Champions. AC Milan berpotensi menjalani set ending pada musim 2022-23 sebab Rossoneri justru tampil buruk pada fase krusial dan kini terancam kehilangan dua capaian yang penting. Milan hanya sekali menang pada 5 laga terakhir di semua ajang. Paling baru, Milan kalah dari Spezia pada pekan ke-35 Serie A, Sabtu 13 Mei malam WIB di Stadion Alberto Pico. Milan kalah dari tim yang berada di posisi ke-18 klasemen Serie A. Milan kalah dengan skor 2-0 dari tim yang berada di zona degradasi. Milan gagal bikin gol lawan tim yang kebobolan 56 kali dari 34 laga Serie A. Kekalahan dari Spezia membuat Milan harus dihadapkan pada situasi yang teramat pelik pada fase akhir musim 2022-23. Mungkinkah Milan harus menjalani set ending? AC Milan sudah pasti gagal mempertahankan gelar Scudetto Serie A. Gelar juara musim 2022-23 telah jatuh dalam genggaman Napoli. Milan juga gagal di Coppa Italia dan Supercoppa d'Italiana. Kini, ada dua target realistis yang bisa dicapai Milan, yakni final Liga Champions dan 4 besar klasemen Serie A untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Hanya saja, Milan punya tantangan besar untuk dihadapi. Milan kalah 2-0 pada leg pertama semifinal Liga Champions melawan Inter Milan. Jika ingin lolos ke final, Milan harus menang dengan selisih 3 gol pada leg kedua. Di Serie A, Milan kini berada di posisi 5 klasemen. Milan tertinggal 4 poin dari Lazio yang ada di atasnya. Masih ada 3 bagi Milan untuk bisa mengejar. Salah satu lawan yang akan dihadapi Milan adalah Juventus. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, mengaku bahwa pasukannya tak bisa tampil optimal saat kalah dari Spezia. Para pemain Milan masih belum bisa lepas dari hasil buruk saat kalah dari Inter Milan di ajang Liga Champions. Tentu saja, Liga Champions ada di kepala kami dan kecewa pada leg pertama adalah hal yang wajar. Tetapi kami juga tahu pentingnya Serie A. Hasil ini memperumit masa depan kami, ucap Pioli. Tidak banyak lagi peluang yang tersisa untuk menjadikan ini musim yang positif. Kami harus percaya bahwa kami memiliki kesempatan untuk mengalahkan Inter, tegas Pioli. Ternyata ini isi dialog ultras dengan penggawa AC Milan. Bintang klub raksasa Liga Italia Serie A AC Milan, Simon Kjær, membeberkan isi pembicaraan ultras dengan para pemain dan staf pelatih selepas kekalahan dari Spezia. Seperti diketahui, AC Milan baru saja kalah mengejutkan dengan skor 0-2 dari tim papan bawah Liga Italia Spezia. Milan yang sedari awal menurunkan skuad rotasi gagal tampil maksimal dan harus menyerah kalah usai Spezia mengemas 2 gol hasil dari Przemysław Wisniewski pada menit ke-75 ditambah Salvatore Esposito 10 menit kemudian. Kondisi ini membuat Rossoneri makin menjauh dari zona Eropa dan mulai tercecer di peringkat kelima klasemen sementara Liga Italia. Padahal, AC Milan akan kembali turun di leg kedua babak semifinal Liga Champions menghadapi Inter pekan depan. Laga Inter Milan versus AC Milan tahu banyak menjadi penentu siapakah wakil dari Liga Italia yang akan menatap final Liga Champions. Hanya saja, kekalahan AC Milan kali ini menimbulkan kemarahan, terutama dari ultras yang memadati Stadion Alberto Pico. Usai pertandingan, para ultras sempat berbicara dengan beberapa staf pelatih dan pemain AC Milan di pinggir lapangan. Ada beberapa hal yang menjadi fokus ultras AC Milan yang melihat bahwa klubnya sedang menurun drastis, terutama selepas meraih gelar juara Liga Italia. Setahun yang lalu,
kita semua merayakan gelar juara Liga Italia. Dan apa yang akan menanti di pekan depan tahu banyak sebuah masalah besar. Ujar perwakilan Ultras tersebut dilansir dari Football Italia. Sekarang, mari dibuktikan bahwa kita semua adalah AC Milan, imbunya. Hal ini kemudian dibuktikan oleh salah satu pemain AC Milan, Simon Kjær, yang menyebut bahwa para Ultras menyemangati para pemain dan staf pelatih. Kjær berujar bahwa Ultras meminta mereka melupakan kekalahan dari Spezia dan fokus untuk menghadang Inter Milan di babak semifinal Liga Champions. Kekalahan dari Spezia memang memalukan, tetapi mereka harus menghadapi laga yang lebih menantang pada pekan depan. Mereka berkata pada kami bahwa apa yang didapat pada hari ini memang tak pantas untuk klub sekelas AC Milan. Hanya saja, hasil ini harus dilupakan dan kami mesti bersiap menyambut pertandingan besar lainnya melawan Inter Milan, ujar Kjær. Kjær pun menambahkan bahwa keinginan para Ultras untuk bertemu pemain sungguh mengagetkan dan ini semua digagas oleh pimpinan mereka. Hanya saja pemain timnas Denmark ini merasa bahwa supporter garis keras yang terkadang garang di luar lapangan justru punya rasa belas kasih dan mendukung betul perjuangan AC Milan. Saya memang tak yakin siapa yang memulai, tetapi sejujurnya ini positif dan saya sempat kaget karena fans begitu dekat dengan AC Milan, ujar Kjær. Bahkan ketika kami bermain buruk, saya menyadari bahwa mereka berada di belakang AC Milan, imbu ex-bek AS Roma ini. Dikalahkan Inter, bukti Milan butuhkan Ruben Loftus-Cheek di musim depan. AC Milan berencana mendapatkan gelandang Chelsea Ruben Loftus-Cheek. Pemain 27 tahun tersebut diprediksi dapat didatangkan dengan harga murah. Pihak klub tentu saja sangat sadar jika mereka membutuhkan pemain yang tangguh di lini tengah jika ingin berjuang untuk meraih Scudetto musim depan. Laporan terbaru La Gazzetta dello Sport menyebut jika Milan berpikir untuk merekrut Loftus-Cheek pada musim panas, percaya bahwa pemain Chelsea tersebut dapat menambah lapisan lain di lini tengah Stefano Pioli. Kontrak pemain Inggris itu akan berakhir dengan The Blues di tahun 2024. Kondisi ini dapat dipastikan akan menurunkan biaya kesepakatan yang mungkin terjadi di musim panas ini. Loftus-Cheek telah dikaitkan dengan kepindahan ke Italia di masa lalu dengan Maurizio Sarri pernah tertarik untuk membawanya ke Lazio. Namun sayang saat itu kesepakatan tidak terwujud. Untuk musim ini, peluang Milan mendatangkan Ruben Loftus-Cheek cukup terbuka lebar mengingat sang pemain kini sedang sulit mendapatkan kesempatan bermain di tengah performa klubnya yang sedang terpuruk.